Berapa warna yang kamu lihat di sini? Kalau kamu nemu 3 warna, jawabanmu nggak salah kok. Tapi gimana kalau 17? Bisa jadi memang segitu sih. Meskipun gambarnya baru viral akhir-akhir ini, penjelasan di balik misterinya sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini ditemukan oleh Profesor Matematika dan Fisika asal Austria, Ernst Mach. Dia tahu kalau kita akan gampang ngebedain warna yang sedikit berbeda saat posisinya berdekatan. Tapi saat warnanya dipisah, perbedaannya akan sulit terlihat. Menurut sang profesor, efek ini berkaitan dengan susunan bola mata dan jaringan penyusun retina kita. Kemudian, fenomena ini dikenal dengan sebutan efek Mach-Band untuk menghormati nama sang profesor. Berkat kemajuan teknologi, para ilmuwan bisa mengonfirmasi ide sang profesor beberapa tahun kemudian. Retina kita mirip seperti layar bioskop yang bisa menangkap pantulan cahaya dari pupil. Seluruh layar ini dipenuhi dengan reseptor, tapi cuma sebagiannya yang lebih aktif di bawah cahaya terang sehingga mampu mengirimkan banyak sinyal menuju otak. Saat 2 sel mengirimkan sinyal yang sama, otak kita bisa mengira kalau warnanya juga sama. Saraf kemudian mencari cara untuk mengatasi masalah ini dengan mengirim sinyal yang lebih kuat. Tujuannya untuk membuat perbedaan yang lebih kontras pada corak warna yang berlainan. Lalu, otak akan tahu perbedaannya. Nah, makanya kita bisa ngelihat perbedaan corak warna yang mirip saat keduanya berdekatan. Transisi antar warnanya juga kelihatan beda. Tapi sebagian orang nggak bisa ngelihat perbedaannya karena susunan otak mereka. Pengaruh warna, kecerahan, dan kontras layar laptop atau smartphone juga jadi alasan lain. Di dalam rumah atau kantor yang kita tempati juga ada pencahayaan. Selain itu, kemampuan optik mata kita dalam menyaring cahaya pasti berlainan. Belum lagi level densitas pigmen kita sangat unik, sehingga mempengaruhi proses penyerapan cahaya. Kita bisa aja memiliki lebih dari 3 sel kerucut, sehingga bisa ngelihat lebih banyak warna dari kebanyakan orang. Ada juga orang yang lebih bisa ngerasain efek Mach-Band daripada orang lain. Makanya, nggak ada jawaban yang benar dari pertanyaan pertama tadi. Terkadang, ketidakpastian bisa bikin mata kita melihat objek dengan cara lain. Gaun yang secara bersamaan berwarna emas, putih, biru, hitam, biru, putih, dan biru, lalu biru lagi, akan bikin sensasinya nggak karuan. Gaun ini dipotret dengan ponsel bercahaya super aneh dan sangat terang. Kita juga nggak tahu lokasi pemotretannya. Bisa aja di dalam ruangan atau malah cuma di luar. Jadi kita nggak bisa mastiin cahayanya cuma buatan atau memang alami. Menurutmu cahayanya menerangi gaun dari depan atau belakang sih? Nggak diketahui juga. Kalau dari belakang, seharusnya di situ ada bayangannya dong. Tapi sebagian kainnya malah ada di dalam bayangan tuh. Kemudian bayangannya memantul dari gaun dan bikin kondisinya semakin rumit. Kamu bingung ya? Sama dong. Nah, saat menerima informasi yang kurang memadai, otak kita akan ngisi celah dengan bikin asumsi sendiri. Asumsi ini sering didapat dari kondisi yang sebelumnya kita lihat atau ketahui. Makanya, otak kita bisa nebak kondisi cahayanya. Padahal tebakan orang lain bisa aja sangat berlainan. Orang yang menebak gaun ini berada di dalam bayangan meyakini warnanya putih dan emas. Sama seperti mereka yang mengira sumber cahayanya dipancarkan secara alami. Bayangan dan langit biru terlalu banyak menghasilkan cahaya biru, sehingga membuatnya terlihat kekuningan. Dan penjual gaun itu cuma mengonfirmasi kalau warna gaunnya hitam dan biru. Lalu, gaun itu terjual habis cuma dalam 30 menit setelah gambarnya viral. Perdebatan lain soal warna sepatu retro ini juga terjadi beberapa tahun kemudian. Warnanya hijau dan abu-abu kan? Mungkin pink dan putih? Wah, mungkin karena kualitas kamera, flash, dan cahayanya beda dari biasanya tuh. Saat fotonya diperbesar, ternyata gambar tangannya berwarna kebiruan. Gambar ini bisa kelihatan berlainan bagi masing-masing orang, tergantung pada kepekaan mata kita terhadap cahaya dan mekanisme otak dalam mengisi celah informasi visual. Padahal sebetulnya warna sepatunya itu pink dan putih. Stroberi ini kelihatan merah nggak sih? Warna aslinya abu-abu dan hijau loh. Foto ini bisa ngilangin semua warna merahnya, dan kamu masih bisa ngelihat warnanya karena efek konstansi warna. Otak terkadang bisa mengabaikan informasi dari warna cahaya. Otak kita udah tahu bentuk stroberi dan warnanya memang seharusnya merah. Jadi, dia menginstruksikan kita untuk melihatnya sesuai asumsi.
Saat astronot mengupload foto gumuk pasir ini, para netizen langsung mengiranya sebagai lubang, jadi nggak terlihat seperti bukit. Dan saat fotonya dibalik, mereka baru bisa ngelihat gumuk dalam pola acak. Ternyata, otak kita mengira posisi matahari searah dengan pukul 1, sehingga cahayanya berasal dari sisi kanan atas, padahal sumbernya berasal dari sisi kiri atas. Jadi, setelah fotonya dibalik, otak kita jadi lebih terbiasa dengan gambarnya. Ada beberapa titik hitam yang terlihat di gambar ini. Totalnya ada 12, tapi kebanyakan orang nggak bisa melihatnya secara bersamaan. Semua titiknya memang kelihatan jelas, tapi kita cuma bisa ngelihatnya satu persatu dengan penglihatan sentral. Penglihatan periferal kita nggak begitu bagus, jadi otak perlu mengisi kekosongan informasi. Bagian putih di antara garis abu-abu membuat titiknya terlihat lebih terang dari aslinya. Kemudian, otak mengasumsikan warnanya lebih abu-abu sehingga titiknya nggak terlihat. Kayaknya salah satu dari mereka kelihatan 2 kali lebih tinggi ya, padahal sih sama aja. Mereka cuma ada di ruangan Ames. Efek ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli penyakit mata asal Amerika pada tahun 1940-an. Di sini kita perlu ngelihat objek melalui lubang jarum di dalam ruang mirip persegi, padahal bentuk aslinya trapesium. Dinding dan plafonnya dibuat miring, sehingga mata kita akan ngelihat salah satu dari mereka lebih tinggi, bahkan saat keduanya bergerak. Kalau kamu punya rel kereta mainan, kamu pasti akan tahu cara kerja ilusi yang satu ini. Ambil 2 potongan rel berukuran sama, kemudian sejajarkan. Salah satunya kelihatan lebih panjang karena otak kita ngebandingin 2 sisi objek yang sejajar. Dengan kata lain, otak ngebandingin sisi kanan rel yang ada di kiri dengan sisi kiri rel yang ada di kanan. Saat kamu ngebandingin kotak A dan B dalam ilusi bayangan kotak-kotak ini, kotak A akan kelihatan jauh lebih gelap dari yang B. Bener kan? Otakmu menganggap silinder ini bisa menghasilkan bayangan pada papan, sehingga bisa menggantikan warna lain yang dianggapnya ada. Kalau kamu masih belum yakin dengan kesamaan warnanya, coba deh pakai pemilih warna pada program pengedit foto. Dalam ilusi Ebbinghaus, 2 lingkaran di tengah set lingkaran ini berukuran sama. Dan ternyata, cara kita ngelihat ukuran objek juga dipengaruhi konteks. Lingkaran yang dikelilingi oleh lingkaran besar kelihatan lebih kecil. Dan lingkaran yang dikelilingi lingkaran kecil kelihatan lebih besar. Di gambar ini ada 12 lingkaran ungu. Dan kamu perlu menatap tanda plusnya aja. Saat salah satu lingkaran ungu menghilang selama sepersekian detik, lingkaran hijau kemudian muncul. Dan perlahan, lingkaran ini ngilangin satu persatu lingkaran ungu sambil berputar. Inilah yang dinamakan dengan efek after image. Sel batang di dalam sel kerucut mata mengimbangi hilangnya lingkaran ungu yang terjadi secara konstan. Kedua sel ini mengganti warnanya dari ujung spektrum lain, yaitu warna hijau. Salah satu tipe ilusi optik yang paling umum ditandai dengan gambar diam yang terlihat bergerak. Untuk membuatnya, kamu perlu bikin pola warna yang sangat kontras. Warna ini bisa mengaktifkan sinyal saraf secara bersamaan. Kemudian, efek gerakan palsu akan muncul. Ilusi dinding kafe pertama kali diteliti pada akhir abad ke-19. Pola ubin dinding kafe punya garis lurus sejajar dengan garis putus-putus di sela-selanya. Garis hitam dan putih ini kelihatan miring, karena berbagai tipe neuron bereaksi pada warna gelap dan cerah. Beberapa bagian dari garis putus-putusnya juga kelihatan lebih terang. Nah, saat ada kontras seperti ini, bentuk objek akan terlihat nggak simetris. Hey, bagaimana kalau kita buat gambaran psikologismu memakai ilusi optik? Tertarik? Aturannya sederhana. Cukup ingat hal pertama yang kamu lihat dalam gambar. Jika kamu melihat katak dalam gambar ini, artinya kamu teman yang sangat berharga. Kamu punya keterampilan komunikasi yang sangat baik, serta sangat percaya diri dan bisa diandalkan. Tapi, jika yang pertama kamu lihat di sini adalah kepala kuda, itu mungkin berarti kamu kritis terhadap segala hal dan pendapat orang lain tidak dapat mengusikmu. Ilusi berikutnya, buat kamu yang melihat buaya, artinya kamu menyukai kehidupan yang tenang dan tidak suka membuka diri untuk sesuatu yang baru. Namun, jika kamu melihat kapal, berarti kamu lebih kreatif daripada orang lain dan memperhatikan detail kecil. Kamu yang melihat wanita muda di sini memiliki pemikiran analitis dan lebih banyak menggunakan otak kiri. Jika kamu melihat pria tua, kemungkinan kamu orang yang sangat lembut dan sensitif.
yang bisa sangat berempati dengan orang lain. Kamu lebih kreatif dan menggunakan otak kananmu. Pilar putih dalam gambar ini berarti kamu menyukai kenyamanan dan keamanan. Tapi kamu harus meninggalkan zona nyaman untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan meraih pencapaian baru. Tetapi jika hal pertama yang kamu lihat adalah siluet dua pria, maka kamu adalah jenis orang yang tidak suka duduk diam dan selalu siap untuk terus beraktivitas. Apakah ini bunga atau wajah seorang wanita? Jika bagimu itu bunga, berarti kamu menghargai dunia yang kamu tinggali dan mencintai alam. Dan jika yang pertama menarik perhatianmu adalah wajah wanita, berarti kamu memiliki kemampuan hebat untuk memperhatikan detail di sekitarmu yang akan membantumu membuat keputusan tepat. Jika kamu melihat ledakan warna oranye, berarti kamu memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Tapi jika yang pertama kamu lihat dalam gambar ini adalah jari-jari hitam, berarti kamu orang yang sangat penyayang, murah hati, dan baik. Hei, apa kamu melihat dua wajah di sini? Berarti kamu ekstrovert. Kamu senang bersosialisasi dan selalu memikirkan orang lain. Namun, kamu juga mudah dipengaruhi. Jadi, cobalah untuk selalu berada di sekeliling orang-orang baik. Tetapi, jika kamu melihat tempat lilin di sini, berarti kamu adalah kebalikannya. Kamu lebih memikirkan dirimu daripada orang lain. Dan kamu lebih suka diam di rumah daripada mengadakan pesta yang berisik bersama banyak orang. Yang satu ini menakutkan. Jika kamu melihat tengkorak di sini, itu artinya sulit bagimu untuk membuat keputusan dan melangkah maju. Tetapi, kamu perlu menemukan keberanian dan mengatasi permasalahan. Ini satu-satunya cara bagimu untuk menjadi lebih kuat. Dan jika kamu melihat wanita, kamu mungkin merasa tertekan, baik secara emosional maupun fisik. Mungkin kamu baru saja mengakhiri masa sulit dalam hidupmu. Bagaimanapun, tetaplah berada di sisi terang ya. Jika kamu melihat pepohonan di sini, kamu pasti orang ambisius yang suka membuat segala sesuatunya sempurna. Jika kamu langsung melihat akar, itu berarti kamu adalah orang progresif yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Jika seluruh gambar tampak seperti bibir gelap bagimu, berarti kamu adalah orang yang tidak suka mendalami sesuatu dan belajar terlalu banyak. Hei, apa itu bibir coklat? Nah, apa yang ada di sini? Apakah sungai dan tebing? Berarti kamu adalah orang yang optimis dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam hidup. Tapi, jika yang pertama kamu lihat adalah kucing putih, berarti kamu menyukai stabilitas dan memiliki keseimbangan emosional dan mental. Dan kamu juga pecinta kucing, tentunya. Jika kamu melihat wajah di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat kreatif. Kamu melihat peluang baru di setiap detail dunia dan sangat ingin tahu. Wow, apakah ini ledakan? Berarti kamu mudah takut. Kamu seringkali merasa takut akan sesuatu yang baru dan tidak diketahui. Kamu bahkan mungkin berkonflik dengan diri sendiri. Tetapi jika kamu melihat ciuman penuh gairah di asap, berarti kamu menganggap hubungan dan keluarga adalah yang terpenting dalam hidup. Ini adalah prioritas terbesar bagimu. Oh, beruang lucu. Jika kamu juga melihatnya terlebih dahulu, berarti kamu dapat dengan mudah memecahkan masalah. Kamu melihat gambar dari jauh, memperhatikan semua detailnya, dan dapat menemukan solusi terbaik. Namun, kalau menurutmu gambar ini adalah lanskap gunung, berarti kamu adalah orang yang lebih intuitif. Kamu dipandu oleh indera keenammu saat mengambil keputusan. Apa kamu seorang realis? Jika kamu melihat kucing biru besar di sini, berarti iya. Kamu tidak memiliki banyak fantasi dan melihat dunia ini apa adanya. Ini membantumu menyusun rencana menaklukkan dunia. Jika tikus kecil tertangkap matamu terlebih dahulu, kamu dapat melihat hal positif bahkan dalam situasi terburuk. Bagimu, gelasnya selalu setengah penuh. Ilusi berikutnya, jika kamu melihat seorang gadis di jendela, berhati-hatilah. Ini mungkin menunjukkan kamu menduga sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Dan kamu mungkin juga orang yang impulsif. Jika kamu melihat tengkorak di sini, berarti kamu pesimis. Temanmu mungkin menyebutmu sinis, tetapi kamu menganggap dirimu seorang realis. Kreativitas versus analitik. Apa yang kamu lihat? Jika pemain saksofon merah yang pertama kamu lihat, maka kamu adalah orang yang suka menyusun dan menganalisis informasi.
kamu pasti pandai matematika dan bahasa asing. Jika kamu melihat potret seorang wanita di sini, maka kamu adalah orang yang emosional dan kreatif. Apa itu burung? Kalau begitu, kamu adalah pemimpi, meskipun sedikit tidak fokus. Namun, kamu berusaha keras untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan menciptakan cara untuk melakukannya. Dan jika ada wajah singa besar di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat pemberani, yang siap menghadapi rasa tidak percaya diri dan keluar sebagai pemenang dalam pergelutan apapun. Dan di sini ada buaya. Kalau begitu, kamu berarti senang memegang kendali dan mengatur hidupmu. Perintah dari orang lain membuatmu menderita karena kamu punya naluri sebagai pemimpin. Jika kamu melihat burung di tengah, kamu siap membantu orang lain. Kamu dapat diandalkan dan ramah. Baiklah, jika hal pertama yang kamu lihat adalah mobil, berarti kamu orang yang menyukai kebebasannya. Kamu suka melakukan perjalanan yang tidak terduga, bertemu orang baru, dan melihat tempat baru. Jika kamu melihat seseorang memakai teropong, berarti kamu tipe pemikiran analitis, dan kamu suka melihat segala sesuatu dari jauh, dan seringkali melewatkan detail-detail kecil. Meskipun kamu dapat menyerap banyak informasi visual, kamu juga harus fokus pada hal-hal yang lebih kecil. Jika kamu melihat huruf A, selamat, kamu memiliki penglihatan yang sangat tajam, sama seperti elang. Jadi, kamu bisa berburu salmon. Kamu juga punya intuisi yang berkembang dengan baik. Oh, yang ini lebih sulit. Jika kamu perempuan dan melihat wajah pria di sini, berarti kamu sedang mencari pasangan, atau pasanganmu saat ini menjadi prioritas dalam hidupmu. Kamu juga merasakan ikatan emosional yang kuat dengannya. Tapi, jika kamu melihat wajah seorang wanita, berarti kamu merasa nyaman dan mandiri. Pria yang melihat wajah pria berarti sedang mengkhawatirkan hubungannya dengan pria lain, baik rekan kerja, teman, atau bahkan rekan di gym. Dan jika kamu melihat wajah perempuan, berarti kamu sedang mencari cinta. Tapi santai saja, atau kamu bisa terlalu memaksakan. Ini adalah tes untuk Super Sherlock. Tentu saja, itu 2 tupai bukan? Nah, itu artinya kamu cukup malas dan tidak terlalu banyak membahas detail. Sekarang, miringkan kepalamu sedikit ke kiri. Kini, kamu bisa melihat wajah wanita. Jika itu yang kamu lihat sejak awal, berarti kamu adalah orang yang sangat penuh perhatian, yang mudah akrab dengan orang lain. Dan sekarang, kami akan menentukan usia psikologismu. Jika yang pertama kamu lihat adalah wajah orang tua, berarti kamu sudah menjalani hidup yang panjang dan penuh warna. Kamu pasti memiliki banyak memori. Tetapi, jika kamu melihat pasangan muda duduk bersebelahan, berarti kamu masih muda dan segala kesenangan tengah menantimu. Sekarang, bersiaplah untuk memberikan jawaban cepat. Ingat, apa yang kamu lihat pertama kali. Mulai! Jika kamu melihat wajah yang tersenyum, berarti kamu optimis. Jika melihat buku terbuka, berarti kamu pintar dan intuisimu berkembang dengan baik. Jika yang kamu lihat mawar, berarti kamu tenang dan baik hati. Salib miring berarti kamu setia. Balon berarti keceriaan dan imajinasi yang baik. Kamu ceria dan memiliki imajinasi yang bagus. Jika hal pertama yang kamu lihat adalah hati, berarti kamu berjiwa lembut dan penuh kasih sayang. Wajah singa berarti kamu pemberani. Dan jika sejak awal kamu melihat dasi, artinya kamu memiliki tekad yang kuat dan rajin. Oh, dan jika kamu melihat contong es krim, berarti sekarang waktunya memeriksakan matamu, karena bentuk itu tidak ada di gambar. Di video kali ini, aku mau mengetes kemampuan observasimu. Tes ini punya 4 level. Makin naik levelmu, akan makin sulit pertanyaannya. Ambil pulpen dan selembar kertas untuk mencatat skormu ya. Tiap kali jawabanmu benar, kamu akan dapat poin. 1 di level pertama, 2 di level 2, 3 di level 3, dan 4 di level terakhir. Lihat hasilnya di akhir video. Oke, bisa langsung kita mulai? Level 1. 1. Ada berapa kaki yang bisa kamu lihat di gambar ini? Benar banget, ada 12. 6 kaki bersepatu resmi dan 6 lagi pakai high heels. 2. Ada satu hewan di gambar ini yang nggak bisa membaur. Apa kamu bisa melihatnya? Anak babi ini. Hidungnya kelihatan hidung babi kok.
3. Apa kamu bisa menemukan 3 hewan yang tersembunyi di gambar ini? Betul, 3 bebek lagi nyoba sembunyi di sela-sela cabang pohon. 4. Apa yang salah dengan gambar ini? 2 bulan, yang benar aja. 5. Apa kamu bisa melihat keanehan di gambar ini? Ularnya pura-pura jadi jerapah. 6. Cuma kondisi biasa di supermarket, atau bukan? Harusnya sih gitu, tapi cewek di sebelah kiri ini pakai sepatu ski. 7. Kalau gambar ini gimana? Apa semuanya kelihatan benar? Nggak juga, ada yang salah dengan tulisan keluar di pintunya. 8. Kenapa cuciannya nggak akan bisa terselamatkan? Emangnya siapa sih yang nyuci baju putih dicampur dengan kaos kaki merah? 9. Gambar ini kelihatan aneh deh, tapi kenapa ya? Tikusnya yang ngejar kucing, bukan sebaliknya. 10. Apa kamu bisa melihat keanehan di gambar ini? Ya, donat yang pakai taburan di pojok atas. Itu sih gampang. Siap lanjut ke tantangan berikutnya. Level 2. 11. Kucing mana nih yang kelihatan paling beda? Yang ini kelihatan lebih happy dari semua kucing lain. 12. Gambar ini punya 4 kesalahan. Kamu bisa cari semuanya. Ada globe di bawah wastafel, sepatu dan piring dalam satu lemari. Tutup jendelanya pakai baju, bukan tirai. Dan ada lampu meja, bukan keran. Hidup wanita ini pasti penuh dengan petualangan. 13. Apa kamu bisa tahu 2 perbedaan di gambar ini? Bisa jadi gambar cewek atau wajah seseorang. 14. Apa kamu melihat kijang? Benar-benar penyamar ulung. 15. Coba deh cari 3 hewan di gambar ini. Pertanyaanku cuma satu, ngapain sih kelinci manjat-manjat ke situ segala? 16. Ada 3 kesalahan di gambar ini. Apa kamu bisa melihatnya? Nggak ada lampu merah, tramnya juga nggak punya rel, dan tanggalnya 32 Desember. Aduh, ada-ada aja. 17. Cewek mana yang paling beda? Yang di sebelah kanan, karena dia cowok. 18. Pesulap mana yang penampilannya paling beda? Ini, mungkin dia mau tampil beda aja sih, dengan pakai jubah itu. 19. Ada yang hilang di gambar ini, tapi apa ya? Mataharinya bersinar cerah, tapi bayangan untanya mana? 20. Emoji mana yang paling beda? Betul, yang nggak ngedipin mata. Oke, lumayan lah. Selanjutnya apa nih? Kasih kejutan dong. Level 3. 21. Kubus di gambar ini ada berapa? 9. 22. Ada yang aneh deh. Apa kamu bisa tahu? Ya, not yang ini kelihatan lebih pendek dari yang lain. 23. Benang mana nih yang dipakai untuk mengikat pisang? Aku yakin yang pertama, tapi sebetulnya benang yang ketiga. 24. Berapa hewan yang bisa kamu lihat di gambar ini? Ada 3 rubah. 25. Ada yang salah deh di gambar ini. Tapi apa? Padahal tekonya kosong. Susunya ngalir dari mana tuh? 26. Kamu bisa membaca tulisannya? Misteri dong. Enggak, bukan itu. Di gambarnya emang tertulis kata misteri. 27. Unicorn mana yang paling beda? Yang ini, karena wujudnya kuda, bukan unicorn. 28. Ada yang salah dengan gambar ini. Coba tebak. Ikannya nggak punya sirip. 29. Apa yang tersembunyi di balik gambar ini?
Ku bantu pakai petunjuk ya, termasuk makhluk hidup. Betul, ada panda raksasa. 30. Apa yang kamu bisa lihat dari gambar ini? Gambar wajah atau gambar penguin? Wow, beneran deh. Level ini bikin aku jadi keringetan. Level 4. 31. Apa kamu bisa melihat ular di gambar ini? Wah, kok kelihatan mirip akar pohon ya? 32. Apa yang bisa kamu lihat di gambar ini? Ada 2 pohon dan kepala cewek. 33. Apa kamu bisa melihat istri petani itu? Aku kasih petunjuk lagi nih, dia di dekat situ. Ternyata gambarnya bisa dibalik juga. 34. Anak-anak yakin kalau si astronom masih ada di ruangan itu. Tapi dia bersembunyi di mana? Dia beneran gak mau kalau sampai mereka tahu. 35. Angsa ini dalam bahaya. Ada predator yang bersembunyi di gambar ini. Wah, hampir aja kelewatan. Serem juga. 36. Apa yang tersembunyi di balik gambar ini? Hiu besar dengan banyak gigi. Serem. 37. Ada berapa hal yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bisa gambar pengemis, bisa juga gambar wajah, tergantung sudut pandangmu. 38. Kalau gambar yang ini cukup jelas, ya kan? Balik dulu gambarnya. Kelincinya akan berubah jadi laki-laki berkumis panjang. 39. Apa yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bisa berupa gambar anjing yang riang gembira atau kucing yang gak kalah ceria. 40. Terakhir, apa kamu bisa membaca ini? Kamu gak mau bilang, mata kabur aja? Oke, level ini sebetulnya membingungkan juga, tapi aku juga mau tahu hasil yang ku capai. Kalau skormu 0 sampai 25 poin, latih lagi keterampilan observasimu. Nanti juga kamu bakal lebih jago. Kalau kamu mendapat 26 sampai 50 poin, berarti matamu jeli. Perbanyak latihanmu ya, kamu akan segera jadi pro. Kalau skormu antara 51 sampai 75 poin, kamu pasti sejeli Sherlock. Kamu bisa mengamati detail terkecil tanpa bersusah payah. Tapi, kalau kamu dapat 76 sampai 100 poin, wah, aku ngerasa grogi nih. Nggak ada yang bisa lolos dari mata elangmu. Aku jadi takut kalau mau macem-macem sama kamu. Pemanasan dulu yuk sebelum kamu mengikuti kuis ilusi optik yang paling mantul ini. Tetap fokus ya, biar kamu nggak gampang terkecoh. Nomor 1, coba amati lingkaran ini dengan seksama. Gambarnya muter kan? Itu sih cuma ilusi, semua lingkarannya tetap diam kok. Nomor 2, mana yang ukurannya lebih banyak, tingginya atau diameternya? Sama aja, tuh kan matamu mulai mengecohmu. Nomor 3, menara mana yang lebih miring? Lihat deh, keduanya sama aja kok. Meski salah satunya kelihatan lebih miring, inilah yang sering dinamakan sebagai ilusi menara miring. Nomor 4, gambar ini punya berapa warna? Tiga aja, kelihatannya sih banyak. Nomor 5, pola di gambar ini kelihatan bergerak. Tapi coba deh, fokuskan pandanganmu ke salah satu bentuk oval itu. Semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 6, apa yang kamu lihat di gambar ini? Bintang yang gerak-gerak?
Emang gambar bintang sih, tapi nggak bergerak. Kalau kamu fokus pada salah satu bagiannya, semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 7. Kayak ada 3 silinder ya, ketiganya juga berputar. Coba pakai trik ini, lihat silinder yang tengah agar gambarnya tetap diam. Nomor 8. Pensil mana yang lebih panjang? Sama-sama panjang lah. Nomor 9, coba cari 3 hewan di gambar ini. Rupanya ada 3 kelinci yang sedang ngumpet di sela-sela ranting. Nomor 10, lihat objek yang berputar ini. Gambar 3D pastinya, sekumpulan gambar melingkar yang menghasilkan efek 3 dimensi. Nomor 11, lihat gambar ini sambil gerakan kepalamu ke depan dan ke belakang. Fokuskan pandanganmu ke bagian tengah gambar. Kalau dilihat dari dekat, garisnya akan berlawanan arah dengan jarum jam, tapi saat tubuhmu mulai menjauhi layar, garisnya akan searah dengan jarum jam. Nomor 12. Ada gambar yang tersembunyi di antara grid ini. Kamu tahu gambar apa? Kalau belum ketemu, coba goyangkan kepalamu, jauhkan tubuhmu dari layar, atau tutup matamu. Kalau nggak ngebantu juga, nih, biar kuredupkan gridnya dulu. Kelihatan ada anabul kan? Nomor 14. Coba tebak, kata apa nih yang tersembunyi di sini? Bedside. Nomor 15, lihat gambarnya baik-baik. Tali mana yang terikat ke pisang? Kirain tali kedua, yang benar ternyata tali ketiga. Nomor 16, kata mana yang lebih terang? Kalau gridnya dihilangkan, kedua kata ini punya warna yang sama. Nomor 17, pita horizontal ini semakin ke bawah semakin kelihatan gelap. Padahal sih warnanya sama aja. Nomor 18, balok mana yang lebih panjang, A atau B? Sama aja, ilusi ini terbentuk karena pikiranmu menangkap gambar dalam ruang 3 dimensi. Makanya, otak akan menginformasikan kalau balok yang lebih dekat pasti lebih pendek dari balok yang jauh itu. Nomor 19, warna kedua matanya sama nggak sih? Jelas sama lah, bandingkan saja warna mata dan aksesoris rambutnya. Nomor 20, kalau dilihat sekilas sih, bentuknya mirip kipas angin merah dengan latar belakang hijau cerah. Nah, kamu perlu memfokuskan pandanganmu ke titik hitam yang ada di tengah. Sesaat kemudian, kamu akan bisa melihat kalau warna hijau di bawah kipas ternyata lebih cerah dari warna di sekelilingnya. Sedangkan, warna baling-baling kipasnya ternyata lebih merah dari piringannya. Nomor 21. Dua cakram ini berkedip dari gelap ke terang. Menurutmu, keduanya berkedip secara bersamaan apa enggak? Coba amati terus ya, kedipan yang kamu lihat itu ternyata tergantung pada latar belakangnya. Saat terang, kedua cakram akan berkedip bersamaan. Tapi, saat salah satu latar belakangnya berubah jadi gelap, cakram itu berkedip secara bergantian. Nomor 22. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Kelihatan kan? Quality. Nomor 23, hewan mana yang mulutnya lebih panjang? Yang warna kuning atau hijau nih?
Nggak ada yang lebih panjang karena keduanya sama aja. Nomor 24. Kalau gambar ini gimana? Kata apa yang tersembunyi di dalamnya? Oke, tos dulu kalau kamu bisa nemu kata quite. Nomor 25, sejumlah garis lurus aja bisa loh mengecoh otakmu. Kotak yang terdiri dari garis vertikal kelihatan lebih lebar dan lebih pendek daripada kotak yang terbentuk dari garis horizontal. Nomor 26. Amati piramida yang tersusun dari berlian ini. Apakah bagian atasnya lebih gelap dari bawahnya? Semua berlian itu sama aja kok, meski warnanya kelihatan beda. Coba deh, pindahin kayak gini, lalu bandingkan. Sudah jelas kan? Nomor 27. Cari 3 hewan yang tersembunyi di gambar ini. Yap, betul banget. Ada 3 rubah di atas pohon. Nomor 28, amati baik-baik roda yang bergerak di balik pagar merah ini. Jeruji bawahnya kelihatan bengkok. Enggak juga. Rodanya nggak rusak kok. Dan jerujinya juga lurus. Mau kamu buktiin? Oke, kita bikin pagarnya transparan dulu. Nah kan? Nomor 29. Roda ini berputar searah dengan jarum jam, tapi jerujinya malah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau diperhatiin, salah satu jerujinya kelihatan diam di tempat, atau maju sedikit, lalu kembali ke tempat semula. Nomor 30. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Feather. Nomor 31, apa yang kamu lihat di gambar ini? Jawabannya bisa bervariasi sih, bisa gambar jejak kaki atau 5 pin bowling. Nomor 32, gimana dengan gambar ini? Kelihatan kayak 3 pasang lekukan ya? Atau malah 3 pipa oval yang mengkilap? Begini trik utamanya, sisi kanan gambar kelihatan seperti permukaan yang melipat, sedangkan yang kiri mirip pipa. Nomor 33, kata apa yang kamu lihat di sini? Bener banget, change. Nomor 34, lihat garis biru ini, kelihatan bergerak secara berpasangan. Kalau ini gimana? Tiba-tiba ada bentuk golaknya juga. Nomor 35. Ukuran rel kereta api ini kelihatan nggak sama. Yang bawah lebih panjang dari yang atas. Tapi coba deh ganti posisi. Ukurannya sama aja tuh. Nomor 36. Apa garis horizontalnya terlihat paralel? Gimana kalau memang iya? Berarti gambar yang kamu lihat cuma ilusi. Nomor 37, garis mana nih yang lebih panjang? Kayaknya kamu perlu bilang, aduh gimana sih? Jelas-jelas sama panjang juga. Iya deh iya, ampun Bang Jago. Nomor 38, apa yang terlihat aneh di gambar ini? Wah, rupanya ada Dalmatian. Nomor 39. Di tengah papan catur ini, kayak ada tonjolannya ya. Enggak kok, bentuknya simetris semua. Dan tiap kotaknya juga sama. Hilangin dulu titik hitam dan putihnya, biar kamu yang memastikannya. Nomor 40. Garis horizontal birunya nggak paralel kan?
Kalau aku hapus elemen lainnya sih akan kelihatan paralel. Semua garisnya nggak miring kok. Kamu bisa jawab tiap ilusi optik ini dalam 10 detik. Oke, baca baik-baik angka yang tersembunyi ya. Levelnya akan terus naik dari yang paling gampang ke yang paling sulit. Sebagai pemanasan, kita mulai dari soal yang paling gampang deh. Bener gampang kan? 784. Lanjut. Tadi kamu nebaknya 5, 3, 4, 6 kan? Mau yang lebih sulit? Oke, coba tebak angkanya. Jawabannya 725. Mau lagi? Sip, 786. Katanya sih cuma 5% orang yang bisa nebak 3 angka berikutnya. Mau nyoba? Kalau jawabanmu 6012 berarti betul. Satu soal sulit lagi nih. Jawabannya 182. Wah, penglihatanmu pasti super tajam kalau bisa nebak angkanya. Nggak semudah itu, Rosalinda. Coba dulu aja. Jawabannya 3708. Memangnya sehebat apa sih penglihatanmu dalam mendeteksi ilusi hitam putih ini? Kali ini tertulis urutan angka 476, bener kan? Kalau tadi masih terlalu gampang, coba yang ini. Kamu nebak angka berapa? Yang benar 86347. Mantul! Lanjut dengan menguji penglihatanmu saat baca kata-kata tersembunyi. Waktumu masih sama kok. 10 detik untuk menjawab tiap soalnya. Kamu pasti bisa menemukan kata never. Apa kamu bisa membaca kalimatnya? I can't sleep, gak bisa tidur, begadang terus ya. Kalau ini sih nama bulan. Kamu perlu berpikir kreatif nih biar bisa nebak katanya. Kalau perlu tambahan waktu, boleh di-pause dulu kok videonya. Bagi polanya jadi 2. Biar kamu bisa melihat kata July, bulan Juli. Kalau ini gimana? Oh, ternyata ada kata run, berlari. Satu lagi deh. Kamu nemu kata gold kan? Emas. Kalau yang ini agak sulit sih. Kamu perlu mikir keras biar bisa nemu kata brain, otak. Makin susah aja. Tambah satu lagi nggak apa-apa lah ya.
Kalau kamu bisa nemu kata music di antara pola ini, kamu pasti jenius. Nah, kamu bisa nggak buat mecahin pesan rahasia yang tertulis? Waktumu cuma 10 detik. Kalau orang lain sih bisa aja bilang ini cuma tulisan acak, kamu sih bisa baca. Pesannya tertulis, kamu pasti bisa. Apa yang kamu lihat di tulisan ini? Kekuatan imajinasi bisa membebaskanmu. Bener banget. Kalau ini apa? Semoga kamu bisa nangkep pesannya ya. Hidup adalah pembelajaran tanpa henti. Setelah nguras otak, kamu perlu hadiah deh. Cuma ada 1 cupcake di antara es krim contong ini. Kamu bisa nemu. Ah, itu. Coba cari tomatnya. Aku kok lihatnya cuma ada apel. Semoga kamu bisa nemu tomatnya deh. Ketemu. Ada kupu-kupu yang ngumpet di sela-sela bunga. Di mana ya? Wah, ternyata ngumpet di situ. Apa kamu bisa lihat satu nanas di gambar ini? Mantul! Di antara dedaunan warna-warni ini ada jamur. Apa kamu bisa nemu? Bagus! Beralih ke jenis tantangan lain yuk. Ada apa sih di sela-sela dedaunan ini? Oh, itu si bunglon. Teknik kamuflasenya emang level dewa. Pasti ada marmot tanah deh yang lagi ngumpet di bebatuan. Cari dalam 10 detik ya. Wow, susah terdeteksi. Kalau cuma satu koyote sih nggak apa-apa. Tapi kalau mainnya keroyokan, ngeri juga ya. Semoga aja nggak ada koyote deh. Udah, jangan lama-lama di situ. Ada koyotenya tuh. Lihat ke bawah, bisa aja kan ada ular lewat. Wah, ketemu. Oke, harus selalu hati-hati. Gambarnya kelihatan biasa-biasa aja ya. Enggak dong kalau penglihatanmu tajam. Gazel imut. Tadi kamu juga lihat kan? Ilusi berikutnya dibuat pada tahun 1860. Fungsinya untuk menunjukkan cara otak dalam memproses bentuk dan kedalaman. Menurutmu, garis hitam ini menembus garis biru apa enggak? Kalau jawabnya iya, kamu keliru. Garis hitamnya tersambung dengan garis merah. Coba lihat ilusinya deh. Gambar apa yang kamu lihat dulu? Kepribadianmu bisa terungkap.
Kalau kamu melihat gunung, berarti kamu punya sifat rendah hati. Kamu juga gigih, bisa diandalkan, dan suka membuat rencana. Kamu sangat senang menghadapi tantangan. Selain itu, kamu menghargai stabilitas dan kurang suka mengambil risiko. Kalau kamu melihat serigala terbalik dulu, berarti kamu punya jiwa pemimpin. Kamu bisa mengendalikan emosi bahkan saat stres. Makanya orang lain sangat mengagumi dan menghormatimu. Tapi ingat ya, nggak masalah kok kalau sesekali kamu minta bantuan orang lain. Gimana dengan gambar yang ini? Kalau kamu pertama kali melihat gambar bibir, artinya kamu realistis dan berpikir logika. Kamu nggak akan mencari makna yang tersembunyi dari pengalaman hidupmu atau ucapan orang lain terhadapmu. Karakter ini bisa bikin kamu berhubungan baik dengan mereka. Kalau kamu melihat pohon terlebih dahulu, berarti kamu ambisius dan sangat perfeksionis. Kamu nggak akan puas dengan kata lumayan, dan selalu ingin jadi nomor 1. Kamu juga ingin membuat dirimu dan orang lain bahagia. Kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah akar, tandanya kamu sangat progresif. Kamu senang mencoba berbagai gaya dan teknologi baru. Karena nggak pernah puas, kamu akan terus berusaha bikin hidupmu lebih baik dan menyenangkan. Oke, lanjut lagi ya. Kalau kelihatan mirip burung beo, berarti kamu suka menghidupkan suasana. Kamu senang menjadi pusat perhatian, memakai pakaian dan aksesoris mencolok, ngomong keras dan tertawa lepas. Banyak temanmu yang suka dengan sifatmu. Kalau kamu melihat wanita dalam gaun panjang dan cantik, kamu pasti tipe orang misterius yang berjiwa seni. Kamu lebih suka mengamati orang lain dan mencari inspirasi. Kamu mengamati detail kecil dan mengingatnya, lalu melukiskannya dalam karya. Waktumu 10 detik untuk menjawab teka-teki ini. Kalau terlihat gambar gajah dan jerapah, kamu bisa diandalkan dan pekerja keras. Kamu bertanggung jawab atas dirimu dan pekerjaanmu. Kamu juga nggak mau mengecewakan orang lain. Mereka menghargaimu dan berbagi rahasia denganmu. Kalau kamu melihat kelinci di antara pohon, kamu sulit ditebak. Kamu selalu berpikir sebelum bicara atau bertindak. Kamu juga punya strategi untuk menghadapi segala situasi. Kamu juga berusaha keras untuk memuaskan orang lain. Ilusi baru, tugas yang sama. Kalau kamu melihat 2 kuda yang menyeberang air terjun, berarti kamu petualang. Saat seseorang menawarimu untuk mencoba hal baru, kamu selalu mau. Kamu akan mencobanya, meski akhirnya kecewa daripada menyesalinya. Kalau kamu melihat wajah lebih dulu, kamu selalu melihat gambaran besar dan bisa menemukan keputusan tepat dengan cepat. Kamu tahu maumu dan cara mendapatkannya. Kamu tak pernah mempertimbangkan kembali pilihanmu. Hal seperti ini akan membawa jauh karirmu. Lanjut, pemandangan yang bagus, tapi apa ada yang tersembunyi? Jika kamu hanya melihat laut dan bebatuan, kamu orang yang tenang. Terkadang suasana hatimu buruk, tapi kamu selalu melihat sisi terang kehidupan dan melanjutkan hidup. Jika kamu juga melihat hewan yang digambar di bebatuan, kamu punya pandangan yang detail. Kamu selalu mendengarkan kedua pihak dalam konflik sebelum memihak. Kamu suka mencari tahu dan mengambil kesimpulan logis. Baiklah, coba yang ini. Kalau kamu yakin itu potret gadis muda, kamu ekstrovert dan tak bisa bertahan sendirian. Kamu aktif di media sosial dan suka pergi ke acara sosial tempat kamu bisa bertemu teman-teman baru. Jika kamu melihat kuda dan burung, kamu introvert. Kamu suka sendirian di luar. Kamu punya teman-teman yang hebat, tapi kamu menghargai ruang pribadimu. Orang yang melihat wajah dan kuda sekaligus, kamu yang terbaik dalam keduanya. Kamu merasa nyaman di pesta dengan ratusan orang baru dan nyaman sendirian membaca buku.
Bagaimana dengan ilusi yang ini? Orang yang melihat wajah perempuan, kamu realistis dan cukup puas dengan hidup. Kamu tidak berharap terlalu banyak dari orang lain dan siap mempertahankan pendapatmu jika perlu. Jika kamu melihat pemain saksofon, kamu seringkali memilih dunia khayalanmu daripada dunia nyata. Dalam mimpimu, hobi favoritmu berubah menjadi karir. Coba lakukan itu dalam kehidupan nyata. Apa pendapatmu untuk yang satu ini? Jika itu jelas pria tua bagimu, kamu selalu lebih bijak dan logis daripada orang seusiamu. Itu sebabnya orang-orang sering meminta saranmu dan kamu senang membantu mereka. Jika kamu melihat gadis muda dan pria tua dalam pelengkung, kamu selalu punya jiwa anak-anak. Keluargamu sangat berarti bagimu dan kamu selalu meminta saran dan perlindungan mereka. Hei, lihatlah titik di tengah-tengah selama 10 detik. 3, 2, 1. Sekarang langsung lihat ke langit-langit dan berkediplah beberapa kali. Kotak-kotak berwarna tadi pindah ke sana. Pola kotak-kotak ini indah ya. Tapi coba perhatikan sekali lagi dan kamu akan lihat itu sebenarnya adalah lingkaran yang melayang di latar belakang garis-garis. Tataplah titik di tengah selama 10 detik dan lihat apa yang terjadi. Wow, lingkaran berwarnanya pindah tempat. Sebenarnya dua-duanya jadi berwarna abu-abu sekarang, dan otakmu membuatmu melihat warna yang tidak ada. Ilusi ini bisa bikin ponselmu membesar. Tatap ini, keajaiban sedang terjadi. Tatap terus. Sekarang, coba lihat belakang ponselmu. Logonya bergerak kan? Berapa warna yang kamu lihat dalam gambar ini? Kalau jawabanmu 3, kamu salah. Cuma ada 2 warna di sini, hitam dan putih. Kotak-kotaknya menciptakan ilusi warna abu-abu saat saling bersilangan. Gimana kalau yang ini? Cuma ada 3 warna di sini, merah, biru, dan kuning. Kotak-kotak yang di dalam kelihatan beda karena garis-garis dan latar belakangnya. Kotak-kotak ini patah-patah, tapi kamu bisa memperbaikinya sekarang juga. Tatap bagian tengah selama 15 detik dan lihat apa yang terjadi. Ya kan? Semuanya kelihatan rapi sekarang. Sebab otakmu lebih suka melihat pola yang teratur. Pola rapinya menyebar dari bagian tengah ke tepi. Gambar ini sepenuhnya diam loh. Coba aja tatap satu bagian. Yap, nggak bergerak lagi kan? Ini contoh ilusi gerak periferal. Otakmu agak melambat saat memproses area dengan intensitas cahaya berbeda dan membuatmu berpikir gambar itu bergerak. Nah, kalau menurutmu yang ini bergerak atau diam? Waktumu 10 detik untuk memutuskan. Ya, yang ini juga diam. Warna-warna kontrasnya menimbulkan ilusi gerakan. Berapa hewan yang kamu lihat di sini? Ada 8 yang bersembunyi di antara garis-garis. Kalau kamu melihat 5 atau lebih, kamu bermata elang. Menurutmu, mana dari kedua garis kuning ini yang lebih panjang? Kayaknya jelas garis yang di atas ya. Tapi nyatanya keduanya sama panjang. Otakmu terpengaruh oleh unsur lain dalam gambar, yakni garis latar belakang. Dan kamu melihat gambar itu seperti terdistorsi. Gimana kalau kedua garis ini? Mana yang lebih panjang? Sekali lagi, keduanya sama panjang. Penataan lingkaran membuat garis atas kelihatan lebih panjang. Ada berapa warna yang disebutkan di sini? Kalau kamu dapat 7, bagus. Gak ada yang bisa mengalihkan perhatianmu. Bisakah kamu menemukan kesalahan di sini? Urutan angkanya benar kok, tapi kamu gak butuh 2 kata di. Yuk kita pergi ke bawah laut, temukan 3 perbedaan antara kedua gambar ini dalam 10 detik. Bagus. Tugas yang sama di sini.
kamu bisa nemuin semuanya? Ada 3 perbedaan dalam kedua gambar ini. Coba cari semuanya. Fantastis. Wah, kayaknya enak nih. Sekali lagi, ada 3 perbedaan antara kedua gambar ini. Semoga kamu nemu semuanya ya. Ada 5 perbedaan di kedua gambar ini. Coba sebutkan dalam 10 detik. Bagus. Apa kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara kedua gambar ini? Wah, nggak ada yang bisa sembunyi darimu. Bantu anak-anak kucing ini menemukan 8 benda tersembunyi. Makasih. Anjing ini tersusun atas banyak benda kecil. Bisakah kamu temukan 13 benda itu? Keren banget. Musim panen adalah waktu tersibuk bagi petani. Bantu mereka menemukan 20 benda tersembunyi yang dibutuhkan. Wow, kamu bisa jadi detektif nih. Apa kamu bisa menemukan 20 benda dalam gambar ini? Boleh kok kalau kamu mau pause videonya dulu. Bagus. Kali ini, kamu harus menemukan 12 benda tersembunyi, tapi ini lebih sulit karena titik-titiknya. Wah, kamu berhasil. Lanjut. Apa yang kamu lihat dalam ilusi optik ini bisa mengungkapkan kepribadianmu. Menurutmu, gambar apa ini? Orang yang melihat gunung berselimut salju, kemungkinan besar sangat membumi. Kamu memandang semuanya apa adanya, suka merencanakan segala hal dan maju selangkah demi selangkah. Kalau melihat kuda lebih dulu, kamu senang kalau lebih maju daripada orang lain dan suka hidup serba cepat. Kamu agak nggak sabaran dan bosan dengan pekerjaan rumit yang butuh banyak perhatian. Nah, apa yang menarik perhatianmu di sini? Kalau melihat sungai kecil di hutan, kamu selalu melihat gambaran besar. Kamu tetap tenang meski semua orang panik. Kamu selalu cepat memilih pilihan yang benar dari banyak opsi. Kalau bagimu ini gambar wajah cemberut, kamu cenderung berpikir berlebihan dan melihat kelemahan dalam semua situasi dan tawaran. Kamu nggak gampang berteman, tapi kalau udah berteman, bisa selamanya. Oke, ilusi selanjutnya. Kalau kamu melihat seraut wajah di sini, kamu berpikiran cemerlang dan suka membuat pikiranmu sibuk. Kamu pandai mengatasi masalah sulit dan menemukan ide-ide terbaik. Mereka yang melihat wanita cantik bergaun dalam gambar ini, sebetulnya kamu seniman. Kamu mendapat inspirasi hampir dari apapun dimanapun. Kamu menulis, melukis, bernyanyi, atau menggubah lagu. Dan itu membuatmu bahagia. Yang ini kayaknya datar-datar aja, atau enggak ya? Kalau kamu melihat burung hantu sedang mendarat, kamu hebat dalam kerja tim dan mudah bekerja sama. Kamu enggak keberatan berbagi penghargaan atas apa yang telah kamu kerjakan dengan orang lain. Terkadang, kamu terlalu takut bicara. Tapi ingat, ide-idemu juga layak didengar. Kalau bagimu ini gambar seorang gadis yang melihat ke kejauhan, kamu punya kemampuan komunikasi keren. Kamu merasa nyaman di depan umum dan suka menceritakan semua tentang hidupmu di media sosial. Kalau yang ini gimana? Kalau menurutmu ini gambar air terjun, berarti kamu suka bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru. Kamu tidak takut apapun kecuali rasa bosan. Kamu selalu siap untuk petualangan dan tempat-tempat baru. Kalau melihat pasangan muda di sini, kamu sangat romantis. Kamu yakin cinta selalu menang. Meski seseorang berbuat jahat kepadamu, kamu mudah memaafkan dan mencoba mencari penjelasan atas apa yang dilakukannya. Gimana menurutmu gambar ini? Kalau bagimu ini seseorang yang sedang berdiri sendirian di atas batu, kemungkinan besar kamu introvert. Kamu butuh menyendiri untuk menata pikiran dan penyegaran. Kamu tidak punya banyak teman, tapi kamu loyal ke mereka. Kalau menurutmu ini gambar wajah seorang gadis, kamu sering hidup di dunia impianmu.
Kamu selalu berusaha memperbaiki hidup dan kadang lupa melihat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah sesekali raih harimu. Seperti apa tampilan gambar ini bagimu? Kalau ini pola pepohonan, kamu tidak takut menyampaikan kebenaran apapun itu. Kamu punya pandangan tentang segala sesuatu dan tidak mudah mengubah pikiranmu. Boleh kok minta nasihat orang lain dan mengikutinya. Kalau melihat gadis memunggungimu, kamu takut menyakiti perasaan orang lain. Kamu berusaha menghindari konflik dengan segala cara dan kadang menyetujui orang lain agar mereka merasa lebih enak. Hewan apa yang kamu lihat terlebih dulu dalam polaan ini? Kalau jerapah hewan yang pertama kamu lihat, kamu lucu, berpengaruh, dan berkarisma. Kayak aku, kamu spontan dan penuh energi. Itu sebabnya temanmu banyak. Kamu bisa meyakinkan siapapun tentang apapun. Jadi gunakan bakat ini dengan bijak. Kalau kamu melihat kucing lebih dulu, kamu tidak suka banyak bicara dan lebih suka mengamati dari kejauhan, serta menganalisis yang kamu lihat. Kamu bebas dan mandiri, jadi kamu membuat aturanmu sendiri dan mengikutinya. Kalau melihat bebek dulu, kamu 100% optimis. Kamu menikmati tiap momen dan selalu melihat sisi terang kehidupan. Kamu suka menjelajah tempat-tempat baru, belajar keterampilan baru, dan rasa ingin tahumu tak terbatas. Kalau gajah yang menarik perhatianmu dulu, kamu setia dan tulus. Kamu sangat peduli akan semua hal dan semua orang di sekitarmu. Keluarga dan teman-temanmu tahu mereka bisa selalu meminta pertolonganmu dan kamu akan memecahkan masalah apapun. Kalau melihat beruang lebih dulu, kamu logis dan konservatif. Kamu punya nilai-nilai sendiri dan suka hidup mengikuti aturan. Kamu bijaksana, jeli, menginginkan keserasian. Mereka yang memperhatikan kelinci berarti penuh energi dan menyebarkan kegembiraan tidak seperti orang lain. Selera humormu tinggi dan kaya imajinasi. Kamu suka berbagi kebahagiaan dengan orang lain dan dengan mudah bisa menghidupkan suasana. Kalau singa adalah hewan yang pertama kamu lihat, berarti kamu pemimpin sejati. Kamu suka menentukan tujuan dan mencapainya, sesulit apapun itu. Orang senang mengikutimu karena kamu sangat positif akan kesuksesanmu. Dan kalau kamu melihat gurita, kayaknya kamu butuh kacamata di masa depanmu, sebab tidak ada gambar gurita di sana. Saatnya periksa mata lagi. Enggak, aku hanya bercanda. Main tebak ilusi yuk. Waktumu cuma 5 detik untuk menebak tiap ilusinya. Jangan sampai terkecoh, oke? Dari kedua garis kuning ini, mana yang lebih panjang? Udah kelihatan jelas lah ya. Yah, ternyata salah. Kedua garisnya sama panjang kok. Efek seperti ini dinamakan sebagai ilusi Ponzo. Otak kita akan melihat suatu objek berdasarkan pada latar belakangnya. Makanya, kamu langsung menyimpulkan kalau garis kuning yang di atas lebih jauh dan pasti lebih panjang daripada garis kuning yang di bawah. Kalau yang ini gimana? Menurutmu, semua garisnya paralel apa enggak? Bener banget, semua garisnya saling paralel. Otakmu lagi-lagi melihat garis itu berdasarkan area di sekitarnya. Semua garis potong pendeknya bikin kamu langsung yakin kalau garis panjangnya nggak sejajar. Gimana dengan kedua garis ini? Lurus apa melengkung? Ini sih ilusi herring. Garis yang kelihatannya melengkung ternyata lurus dan sejajar. Latar belakangnya aja yang bikin kamu terkecoh. Ada berapa warna yang bisa kamu lihat? Ada merah, ungu, dan hijau ya. Salah besar. Kalau gambarnya diperbesar begini, semua warnanya akan kelihatan sama kok. Garis horizontalnya aja yang bikin kamu langsung yakin kalau bolanya warna-warni. Coba deh garisnya dihilangin dulu, biar warnanya kelihatan krem. Di kamar Ames, semua hal bisa saja terjadi. Menurutmu, anak mana nih yang tubuhnya lebih besar? Kamar Ames terlihat seperti struktur segi empat biasa ya. Padahal dinding, plafon, dan lantainya miring. Pojok kanan kamar ini terlihat lebih dekat daripada pojok kirinya. Karena otakmu sudah terbiasa dengan kamar segi empat, matamu langsung mengoreksi gambarnya. Makanya, kamu langsung menganggap kalau kamarnya kelihatan normal dan kedua anak ini yang bertubuh aneh. Menurutmu, trisula ini bercabang berapa?
Kamu nebak 3 ya? Bukan. Celah kosong ini merupakan cabang tengahnya. Coba deh amati baik-baik bagian atasnya. Cuma ada 2 lubang. Hewan apa yang ada di balik grid ini? Kamu perlu tahu triknya dulu. Dekatkan kepalamu ke layar, lalu jauhkan. Kalau belum kelihatan, perkecil gambarnya. Ada gambar kucing kan? Fokuskan matamu ke satu titik di gambar ini selama 15 detik. Udah, fokus aja dan lihat gambarnya. Apa gambarnya hilang? Hal ini bisa terjadi karena neuron otakmu telah menyaring informasi dengan memilah objek yang penting dan kurang penting. Saat kamu fokus pada satu titik, otakmu nggak menerima informasi baru. Lalu penglihatan periferalmu mengambil data baru dari latar belakang putih dan menyesuaikan grafisnya. Kita lanjut ke ilusi ini. Lingkarannya gerak-gerak apa cuma diam? Ini kan bukan gambar animasi, tapi cuma ilusi gerakan yang bikin kamu melihatnya sebagai gambar bergerak. Kalau kamu terus melihatnya tanpa berkedip, gambarnya akan diam kok. Ada berapa titik hitam di gambar ini? 3, 4, 6, totalnya ada 12. Tapi kamu nggak akan bisa melihatnya sekaligus karena penglihatan periferalmu telah mengecohmu. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Kalau menurutmu ada garis dan lingkaran biru di bagian tengah, berarti kamu keliru. Semua latar belakangnya berwarna putih. Efek lingkaran biru ini berasal dari otak yang memberi warna pada ruang negatif. Kalau ini gimana? Warna apa yang terlihat? Mirip ilusi barusan, semuanya cuma kosong dan putih. Kamu terkecoh dengan ilusi cat air ya? Jadi otakmu langsung menganggap bentuk bergaris terang ini berwarna dan warna gelap ini sebagai batasnya. Gambar ini 3D bukan sih? Bukanlah, corak putih di bagian tengah menghasilkan efek tonjolan. Kalau diamati lebih dekat, coraknya akan menyebarkan cahayanya. Yang ini simpel aja kok, ikuti bentuk spiralnya sampai ujung. Ketipu. Bentuknya kan bukan spiral, tapi cuma terdiri dari lingkaran konsentris. Matamu melihatnya nggak bercelah karena bingung dengan latar belakang yang rumit. Coba tebak, segi 4 mana yang lebih gelap? Semua warnanya sama aja kok. Garis horizontalnya aja yang bikin kamu percaya kalau segi 4A lebih gelap. Mana nih bayangan yang paling sesuai dengan gambar ini? Pasti yang ini. Cuma ada satu gembok yang nggak kekunci. Coba deh kamu cari dalam 5 detik. Sip. Ada yang hilang dari gambar ini. Pilih potongan yang paling sesuai. Mantap. Ada tikus kecil yang ngumpet di sela-sela jamur ini. Apa kamu bisa nemu? Oh, ngumpet di sini. Di antara semua ubur-ubur ini, ada satu yang nggak bisa berenang. Yang mana? Balon udaranya mirip banget sama ubur-ubur. Berisik-berisik apa tuh? Oh, kicau burung ternyata. Di antara semua burung ini, ada yang nggak bisa berkicau.
kalau ini sih siput. Ngopi dulu yuk, bantuin nyari kopinya dong. Yah, ternyata di sini. Semua penguinnya kelihatan sama ya, padahal ada satu yang paling beda. Memangnya yang mana? Matanya kelihatan beda kan? Oke, saatnya naik level. Emoji mana nih yang kelihatan paling beda? Wah, matamu jeli juga. Kenapa nggak jadi detektif aja? Salah satu daunnya kelihatan paling unik. Waktumu 5 detik untuk mencari tahu. Ketemu. Semua bulannya memancarkan cahaya terang, kecuali satu sih. Yang ini. Oke, kita safari bentar deh. Kedua zebra ini punya 5 perbedaan. Coba deh cari tahu semua bedanya. Aku cuma nemu 3 nih. Oh, udah kelihatan semua. Gimana dengan gambar singa ini? Lagi-lagi ada 5 perbedaan yang nggak mencolok. Apa kamu bisa nemu semuanya? Kalau antelop ini gimana? Wah, ternyata hidungnya merah. Pemandangannya bikin adem. Kedua gambar ini punya 5 perbedaan. Apa kamu bisa melihatnya? Mantul! Dua foto ini menggambarkan kehidupan kota yang hiruk-pikuk. Pertanyaannya masih sama kayak yang tadi. Kok aku cuma nemu 3 ya? Nih, buat kamu yang pengen piknik ke air terjun, gambar kedua kelihatan aneh deh. Ketemu, kamu bisa nemu juga kan? Semuanya kelihatan coklat. Apa kamu bisa nemu 5 perbedaannya? Bener banget. Saatnya ke pantai. Memangnya kamu bisa tetap santuy kalau belum nemu semua bedanya? Wah, keren. Bener semua. Oke, kita lanjut. Gambar yang kamu lihat paling dulu bisa mengungkap kepribadianmu. Yuk langsung aja. Kalau kamu melihat cewek yang lagi baca buku, berarti kamu orang yang praktis dan sangat fokus pada tujuan. Kamu pekerja keras, suka membuat perencanaan matang dan pandai mengendalikan emosi. Kalau kamu melihat wajah Salvador Dali dulu, berarti kamu berjiwa seniman. Meski karir profesionalmu nggak berkaitan dengan kreativitasmu, kamu tetap bisa mengekspresikan dirimu melalui gambar, tulisan, atau musik. Tapi kalau kamu melihat kursi berlengan dulu, berarti kamu cenderung pemecah masalah yang rumit dan sulit ditebak. Kamu melihat dunia ini dengan cara pandang yang unik. Gimana dengan gambar ini? Apa yang kamu lihat terlebih dulu? Kalau gambar cewek ini yang terlihat, pasti kamu punya banyak teman karena kamu berpikiran terbuka dan mudah bergaul. Kamu suka bersosialisasi dengan banyak orang dan berbagai banyak hal. Kalau kamu melihat wajah lelaki murung ini, berarti kamu bijak di umurmu yang masih muda. Terkadang, kamu ingin menarik diri dari rutinitas untuk lebih merenungkan hidup. Saat ini, kamu lebih senang menghabiskan waktu sendiri. Circle pertemananmu memang gak seberapa, tapi kamu pribadi yang loyal dan suka menolong. Apa yang muncul pertama kali dari gambar ini?
Kalau kamu melihat pria yang duduk di dekat air, berarti kamu berotak encer dan sangat bijak dengan ucapan dan perbuatanmu. Kamu selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan penting, sehingga jarang menyesali perbuatanmu. Tapi kalau kamu melihat wajah ini, berarti kamu lebih mengandalkan emosi daripada logika. Kamu inovatif dan tanggap dalam mengambil keputusan. Hatimu mudah tersentuh, tapi kamu juga gampang mengabaikannya. Lanjut ke ilusi berikutnya. Kalau terlihat tupai imut ini, berarti kamu pencinta alam sejati. Kamu nggak akan betah kalau harus berdiam diri di satu tempat. Makanya, kamu selalu antusias untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Kamu berpembawaan aktif, karismatik, dan seru. Nah, kalau kamu bisa melihat sketsa cewek ini dengan jelas, berarti kamu cenderung bertindak sesuai rencana dan kurang menyukai kejutan. Kamu pandai memimpin dan bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain. Mereka juga menghormati dan mengikuti petunjukmu. Gimana dengan gambar ini? Kalau gambarnya kelihatan mirip hutan, kemungkinan besar kamu lebih jago sains daripada seni. Kamu juga bisa ngutak-atik gadget dan mengikuti petunjuknya. Pikiranmu sangat tertata. Tapi kalau kamu langsung melihat sejumlah hewan, pasti kamu sangat nyeni dan kreatif. Apaan tuh buku manual? Tinggal utak-atik dikit juga jadi. Hidupmu spontan dan kamu menjalaninya sesuai kata hatimu. Waktumu cuma 5 detik untuk menjawab setiap soal. Oke, langsung aja yuk. Apa yang terlintas di pikiranmu saat kamu melihat gambar ini? Kalau matamu menangkap gambar harimau besar, berarti kamu sudah puas dengan hidupmu saat ini. Dan kamu bisa bangun pagi dengan senyuman. Kamu juga menyukai pekerjaanmu, punya teman baik, dan dikelilingi orang-orang terkasih. Selain itu, kamu nggak ingin mengubah keadaan di sekitarmu. Dan kamu menikmati momenmu saat ini. Kalau kamu melihat pemandangan pohon dan harimau kecil ini, tandanya kamu pernah mengalami masalah dan berhasil mengatasinya. Hanya saja, saat ini kamu lebih waspada, sehingga kurang bisa hidup rileks. Gimana dengan gambar ini? Kalau kamu melihat pemandangan keemasan disertai dengan air terjun, kemungkinan kamu lagi bosan. Semuanya memang terlihat normal, tapi kamu mulai kehilangan semangat dan sisi riangmu. Coba deh, lakukan hal-hal baru. Mulai aja dengan langkah kecil seperti masak menu baru atau beli baju yang belum pernah kamu pakai. Kalau kamu melihat cewek ini terlebih dulu, kemungkinan besar kamu mulai kewalahan karena kamu selalu pengen jadi yang pertama, baik dalam segi pekerjaan, hobi, maupun kehidupan pribadimu. Nggak apa-apa kok sekali-sekali istirahat sebentar. Jangan terlalu ngoyo, jalani saja hidup ini sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Kalau kamu bisa melihat sejumlah hewan di gambar ini, berarti kamu sangat senang dengan semua anugerah di hidupmu, tapi pikiranmu sering traveling ke tempat lain. Kamu juga suka membayangkan berbagai skenario hidup yang lebih baik. Coba deh wujudkan hal-hal yang sudah lama kamu impikan. Kita lanjut ya. Menurutmu, ini gambar apa? Kalau kelihatan mirip gitar, berarti kamu orangnya humoris. Orang lain gampang menyerap energi positifmu. Makanya, kamu sering jadi pusat perhatian di tengah pesta. Kamu juga gampang akrab dengan orang baru dan punya banyak teman. Kalau kamu yakin gambar ini cuma pohon yang terpantul di permukaan air, tandanya kamu sangat selektif terhadap orang-orang baru. Bagi orang yang belum mengenalmu, kamu kelihatan pendiam. Tapi saat kamu membiarkan mereka mengenalmu lebih dekat, kamu akan menjalin hubungan yang erat dan gak akan mengecewakan mereka. Gimana dengan gambar ini?
Kalau kamu ngelihat gambar ikan besar bermata kuning, tandanya kamu taat aturan dan nggak mau melanggarnya. Kamu lebih suka menghindari masalah, jadi jarang nyoba hal-hal baru. Kamu juga cenderung mengikuti arus, dan kalau terjadi masalah, kamu akan merasa senang karena orang lain pun melakukannya. Kalau kamu melihat kapal besar di gambar ini, artinya kamu orang yang unik dan kurang suka dengan hal-hal mainstream. Pada dasarnya kamu orang yang ngeyel dan suka memberontak, sehingga meyakini kalau aturan memang dibuat untuk dilanggar. Kamu juga suka memanfaatkan peluang dan bisa meraihnya. Kita lanjut. Menurutmu gambar ini kelihatan biasa aja atau punya makna lain? Kelihatan ada kawanan domba dan seekor serigala ya? Berarti kamu cenderung mudah beradaptasi dengan perubahan hidup. Kamu sadar kalau di dunia ini nggak ada yang abadi. Makanya, kamu bisa melihat sisi positif pada semua hal. Karakter ini membantumu bangkit dan menjauhkanmu dari rasa khawatir. Kalau kamu melihat serigala besar dan serigala kecil, maka kamu termasuk orang yang sulit melepas seseorang, tempat, dan situasi. Kamu kurang suka dengan perubahan karena semuanya itu bikin kamu bingung. Meskipun nggak terlihat sempurna, kamu lebih suka membiarkan segala sesuatu tetap apa adanya seperti biasanya. Kadang malah kamu cuma membiarkan semuanya berjalan sendiri, biar kamu nggak perlu cemas. Kita lanjut ke gambar ini ya. Kalau yang terlihat pertama kali gambar beruang kutub, tandanya emosimu stabil. Kamu tahu, dalam hidup ini ada banyak hal yang nggak bisa direncanakan. Jadi, kamu menerimanya saja dan berusaha tetap senang. Kamu juga sadar kalau hidupmu mulus-mulus aja, pengalamanmu nggak akan mengesankan. Kalau di gambar ini terlihat tangan, berarti kamu suka merencanakan semua hal di hidupmu. Kamu akan kesulitan menerimanya kalau ada peristiwa yang terjadi di luar ekspektasimu. Kamu selalu mempertimbangkan semua hasil yang mungkin didapat, bahkan sebelum mengambil keputusan kecil, seperti makanan yang akan kamu beli saat makan malam. Coba deh sekali-sekali lebih spontan. Bisa-bisa kamu malah akan menyukainya loh. Oke, kita naikkan levelnya. Apa kamu bisa ngelihat arti yang tersembunyi di sini? Kalau gambar ini kelihatan seperti danau dan angsa, berarti kamu orangnya realistis dan sering punya mood baik. Kamu baik hati dan suka memaafkan, serta bisa menoleransi berbagai macam perilaku. Dengan begini, kamu terhindar dari rasa kecewa. Kalau kamu melihat band yang sedang memainkan musik di pegunungan, berarti kamu lebih nyaman berada di dunia imajinasi daripada di dunia nyata. Kamu punya visi yang bisa menjelaskan proses terjadinya berbagai hal, dan kamu akan murung kalau orang lain gak seberani, sebaik, dan sepeduli harapanmu. Udahlah, santai dikit gak apa-apa kok. Gimana dengan gambar ini? Kalau objek pertama yang kamu lihat adalah vas, tandanya kamu kurang suka jadi pusat perhatian. Kamu juga berbakat dan kreatif, tapi agak pemalu serta nggak suka dilihatin banyak orang. Makanya kamu lebih suka mengekspresikan dirimu lewat tulisan, gambar, atau seni lain yang nggak bikin kamu berdiri di depan umum. Kalau kamu bisa melihat dua wajah manusia secara jelas, berarti kamu sangat menginginkan perhatian, sampai kamu bersedia unjuk gigi. Kamu bisa bikin lawakan lucu, atau nyanyi sambil belanja di supermarket. Energimu sangat banyak, sehingga cara terbaik untuk menyalurkannya tentu saja dengan tampil di panggung dan dilihat banyak orang. Gambar ini kelihatan agak abstrak ya. Apa yang kamu lihat?
Kalau kamu tertarik dengan gambar lelaki tua ini, berarti kamu pinter nyimpen uang. Kamu terbiasa bikin rencana anggaran dan nggak pernah beli barang secara dadakan. Kamu sangat paham dengan prioritasmu dan ngerasa oke-oke aja dengan itu. Menabung bikin kamu bahagia. Kamu ngelihat kuda di gambar ini? Kalau iya, berarti kamu sudah berusaha patuh dengan anggaranmu, tapi nggak selalu berhasil. Kamu bisa aja sih udah nabung selama berbulan-bulan untuk beli mobil, tapi malah uang itu kamu pakai untuk beli sepatu. Nggak masalah, yang penting kamu tetap bahagia kan? Santai dikit. Kita lanjut, menurutmu, maksud dari gambar ini apa? Kalau kamu ngelihat gambar lelaki tua, berarti kamu yakin akan bisa meraih apapun dalam hidupmu kalau kamu berusaha sekuat tenaga. Kamu orang yang sabar dan tahan banting. Kamu menetapkan tujuanmu, lalu mengeksekusinya satu persatu sehingga lebih mendekatkanmu pada mimpimu. Meski begitu, kamu lebih suka menyebutnya sebagai rencana, bukan mimpi. Kalau kamu ngelihat cowok penunggang kuda, sungai, dan sosok yang terbaring di tanah, berarti kamu mengandalkan takdir. Menurutmu, banyak hal terjadi karena takdir. Sebetulnya kamu nggak males kok, tapi kamu sudah yakin kalau kesuksesanmu sudah ada yang ngatur. Saat ada pilihan yang sulit, kamu lebih suka menunggu, biar masalahmu bisa selesai dengan sendirinya. Kita beralih ke gambar berikutnya ya. Hawanya makin dingin aja nih. Apa yang kamu lihat di sini? Kalau kamu melihat gambar gunung bersalju terlebih dulu, berarti kamu sangat memprioritaskan kenyamanan. Rumahmu sangat penting buatmu, dan kamu kurang suka gonta-ganti tempat tinggal. Kamu nggak akan bisa fokus membereskan pekerjaan kalau kondisinya berantakan. Kamu juga bersedia mencurahkan uang dan tenagamu untuk bikin detail kecil yang bagus. Tapi kalau kamu ngelihat wajah yang besar, berarti kamu lebih suka menorehkan kenangan dan kesan emosional. Kamu tetap mau tidur cuma beratapkan langit penuh dengan bintang, asalkan itu bisa membawamu ke tempat baru bersama orang-orang terkasih. Barang-barangmu nggak begitu banyak karena itu bisa menyulitkan pergerakanmu. Semua kebutuhanmu sudah ada di dalam satu ransel. Apa yang kamu pikirkan saat melihat gambar ini? Kalau menurutmu gambar ini berbentuk zebra, maka kamu suka bikin kejutan untuk orang tercinta. Kamu lebih suka memberi daripada menerima, dan kamu mau melakukan apa saja untuk membuat keluarga dan teman-temanmu bahagia. Melihat mereka bahagia, kamu pun ikut bahagia. Tapi kalau kamu melihat pepohonan, kemungkinan besar kamu lebih suka menerima hadiah daripada memberikannya ke orang lain. Kamu memang nggak pernah menunjukkan secara terang-terangan, meski kamu nggak sepenuhnya suka dengan hadiahnya. Hal ini justru bikin orang lain merasa sangat mengenalmu dan telah membuatmu senang. Kamu pun telah melakukan kebaikan dengan caramu sendiri. Ada berapa corak abu-abu yang terlihat di bar ini? Yang benar 11. Bukanlah, bar yang di tengah cuma punya satu warna konstan. Backgroundnya aja yang bikin kamu ngelihat lebih dari satu abu-abu. Kalau nggak percaya, tutupi aja bagian atas dan bawah barnya. Bisa kamu bedain nggak nih, bentuk mana yang warnanya lebih gelap, yang A atau yang B? Bentuk A kelihatan lebih gelap kan? Tapi sebetulnya keduanya sama persis. Kamu bisa nutup bagian tengahnya untuk mastiin kok. Ilmuwan masih belum tahu alasan dibalik ilusi ini, tapi menurut salah satu teori, otakmu kemungkinan telah menangkap sinyal dari fotoreseptor di matamu. Sel yang paling aktif menurunkan aktivitas sel di sekitarnya hingga menghasilkan kontras yang sebetulnya cuma ilusi. Cari kotak yang paling gelap di gambar ini ya. Mau kamu pilih kotak manapun, jawabannya nggak ada yang benar. Semua warnanya sama aja tuh, tapi backgroundnya beda-beda. Kita lanjut, kamu mau mainin buah catur yang warna hitam apa putih? Dipilih, dipilih, dipilih.
Kalau gini mana bisa milih, kan warnanya sama semua. Kamu udah terkecoh sama background dan cara pandangmu sendiri. Di gambar ini kamu bisa ngelihat berapa warna. Kalau aku sih ngelihatnya 4. Sebetulnya cuma 2 aja kok, merah sama hijau. Ilusi ini terbentuk karena di situ ada berbagai warna dan sebagiannya dikelilingi oleh kotak putih. Tapi ada juga yang dikelilingi kotak hijau. Oh ya, menurut sains, putih itu nggak termasuk warna loh, karena di dalamnya sudah ada perpaduan semua warna. Tebak gambar ini ya, sisi mana yang lebih gelap? Jelas bukan sisi yang kanan lah, semua coraknya sama aja dan kotak di sebelah kanan kelihatan lebih gelap karena backgroundnya hitam. Waduh, mejanya miring ke kanan tuh, bentar lagi pasti ambruk. Emang beneran gitu ya? Enggak dong, malahan posisinya sangat lurus. Arsiran miringnya udah bikin efek miring ini, kedua bentuknya sama-sama paralel kok. Cek aja pakai penggaris. Ada berapa potongan yang bisa kamu lihat di persegi ini? Jawabannya nggak ada. Kotak buatan Walter Ehrenstein ini emang mantul banget. Kelihatannya melengkung kan? Karena kotaknya ditaruh di dalam pola lingkaran konsentris. Meja mana yang kamu pilih? Yang persegi atau yang persegi panjang aja? Bebas, pilih aja semaumu. Kan bentuk dan ukuran mejanya sama persis. Ini adalah ilusi Ponzo klasik. Garis hijau mana yang lebih panjang? Yang di depan. Tapi cuma bohong. Kedua garisnya sama panjang kok. Ilusi ini bisa terbentuk karena otakmu menginterpretasikan gambarnya dalam perspektif. Padahal kan itu cuma gambar 2 dimensi biasa. Asik, ada biang lala. Kita naik yuk. Menurutmu, gerakannya akan searah jarum jam atau berlawanan nih? Yah, biang lalanya nggak bisa gerak. Ya iyalah, kan cuma gambar statis. Ilusi kali ini gampang aja kok. Sebutin warnanya secara cepat. Kamu perlu sabar biar bisa fokus sama warnanya tanpa perlu membaca katanya. Otak kananmu padahal udah menginstruksikan untuk nyebutin warnanya aja, tapi otak kirimu malah pengen baca katanya aja. Kondisi ini dikenal sebagai efek Stroop dan bisa dipakai untuk ngetes konsentrasi saat bekerja. Apa kamu bisa nemu semua titik abu-abu di perpotongan kotaknya? Gak perlu nyariin yang gak ada lah, nanti kamu nyesek sendiri loh. Kondisi ini dinamakan ilusi Great-Hermann. Otakmu udah ngecoh matamu dengan titik abu-abu ini karena area sekitarnya berwarna gelap. Kalau kamu amati baik-baik, semua titiknya akan lenyap. Ilusi klasik yang satu ini bernama kubus Necker dan ditemukan pertama kali pada abad ke-19. Menurutmu, sisi birunya berada di dalam kubus atau cuma di atasnya? Lalu gimana dengan posisinya? Di sebelah samping atau di baliknya sih? Gak ada jawaban yang benar. Gimana dengan gambar ini? Cuma bentuk geometri biasa atau ada pesan rahasianya? Di situ ada kata Eureka. Kamu mau naik helikopter ya? Pilih yang baling-balingnya paling panjang aja. Gak ada, keduanya sama panjang kok. Tuh kan, area di sekitar helikopter pasti udah bikin kamu terkecoh. Aku punya sulap nih, coba deh ubah foto negatif ini menjadi gambar berwarna dengan kekuatan otakmu. Perhatiin titik di bagian tengah cewek ini selama 30 detik. Kalau udah, segera alihkan pandanganmu ke tengah area putih di sebelah kanan. Lalu, kedipin matamu beberapa kali.
Fotonya jadi berwarna nggak? Kalau enggak, coba deh lihat gambar negatifnya lebih lama lagi atau ubah posisi dudukmu dari monitor. Ilusi ini disebabkan oleh retina yang terlalu distimulasi. Sel yang ngelihat bagian tergelap gambar malah nggak begitu terpengaruh. Kalau kamu menatap ke arah lain, sel ini bereaksi paling kuat sehingga gambar yang terlihat malah kebalikannya. Ilusi optik yang mengandung makna ganda bisa ngungkapin kepribadianmu loh. Gambar apa yang kamu lihat? Kalau yang terlihat pertama gambar wajah cowok, berarti kamu orangnya realistis dan sangat apa adanya. Kamu mempercayai orang lain dan bisa mengandalkan mereka, baik di tempat kerja maupun kehidupan personalmu. Kamu juga mudah akrab dengan orang baru. Kalau kamu ngelihat kata liar atau pembohong, tandanya kamu suka menggali makna yang tersirat dalam berbagai hal. Kamu gak gampang percaya dengan orang lain, dan dalam kondisi normal pun, kamu tetap waspada dengan peristiwa dadakan. Ada berapa panda yang bisa kamu lihat di gambar ini? Kalau cuma 2, berarti kamu orangnya ambisius dan sangat berorientasi pada tujuan. Dan tiap kali bikin rencana, kamu selalu berusaha mewujudkannya. Selain itu, kamu cenderung blak-blakan dan selalu mengutarakan isi pikiranmu. Kalau kamu bisa ngelihat 5 panda atau lebih, berarti kamu sangat kreatif. Kamu selalu bisa ngelihat detail kecil yang gak teramati oleh orang lain. Plusnya lagi, inspirasimu bisa bersumber dari banyak hal, termasuk dari peristiwa sehari-hari. Menurutmu, gambarnya kelihatan mirip apa nih? Kalau menurutmu mirip mata raksasa, artinya kondisi hidupmu sudah stabil dan memuaskan. Kamu punya rumah, pekerjaan, dan tempat favorit yang gak akan kamu lepas begitu aja cuma demi jalan hidup baru yang gak pasti. Kalau kamu ngelihat pemandangan hijau atau kawah gunung berapi, berarti kamu pengen banget berpetualang. Pokoknya udah gak sabar deh pengen traveling lagi. Makanya kamu akan ngerasa super was-was saat harus menetap dan gak bisa jalan-jalan keliling dunia. Kita lanjut ke ilusi berikutnya. Apa yang pertama kali kamu lihat? Wajah cewek ini ya? Berarti kamu orangnya sangat perasa dan berhati lembut. Kamu masih sulit menerima kepergian seseorang yang udah bikin kamu bahagia. Lambat laun, hidupmu pasti akan lebih baik. Yang udah berlalu sebaiknya relain aja. Kalau kamu ngelihat siluet pria yang sedang menikmati pemandangan, berarti kamu sedang bimbang dengan hidupmu sendiri. Kamu tahu kok, kalau kamu perlu berubah agar hidupmu lebih bahagia. Tapi kamu sendiri masih bingung harus mulai dari mana. Mulai aja dulu, kesempatanmu terbuka lebar. Kalau yang ini beneran menjebak. Kalau gambarnya kelihatan seperti pemandangan dan penunggang kuda, berarti kamu cenderung ekstrovert daripada introvert. Kamu memang suka dengan waktu sendirimu, tapi seringnya kamu ngerasa perlu ditemani orang lain. Selain itu, kamu orangnya seru, gampang bergaul, dan mudah diajak kerjasama. Tapi kalau kamu ngelihat gambar serigala ini, tandanya kamu lebih introvert daripada extrovert. Kamu nyaman-nyaman aja sih saat sedang sendirian dan gak ada temen ngobrol. Plusnya lagi, kamu orang yang bertanggung jawab dan mengharapkan agar orang lain bisa menghargai jerih payahmu sendiri. Yeay, ada kumpulan ilusi optik baru lagi nih. Kamu udah siap mengasah persepsi visualmu kan? Kalau kamu mulai pening dengan objek yang berputar-putar atau berkedip di video ini, sebaiknya jangan nonton sendirian ya. Jangan lupa pasang full screen-nya biar lebih sip. Kita mulai. Amati kedua lingkaran ini ya. Kalau ini sih bukan gambar ilusi, keduanya identik dan sama-sama muter, tapi nggak bergerak melintasi layar. Tanda panah di tengah lingkaran bikin otakmu bingung, sehingga lingkarannya kelihatan mengecil dan bergerak bolak-balik. Kalau kamu bisa fokus sampai bikin lingkarannya berhenti, berarti kamu punya super power. Gimana dengan bintang yang berkelap-kelip ini? Bergerak atau diam ya? Meski kelihatan berkedip, ukurannya nggak berubah sedikit pun. Tapi warna cerahnya menghasilkan ilusi gerakan.
Kita lanjut ke ilusi ini. Perhatikan baik-baik ya. Gambarnya ada yang gerak-gerak nggak sih? Gambar ini cuma diam kok. Tapi setelah kamu tatap selama beberapa saat, otakmu akan mengira gambarnya bergerak. Gimana dengan gambar ini? Arah polanya bikin otakmu mikir kalau lingkaran yang di tengah muter ke kiri, padahal enggak sama sekali. Hal yang sama juga muncul di pola imut ini. Apa lingkarannya muter? Gimana dengan gambar ini? Ada gerakannya enggak? Wajar sih kalau matamu bisa nangkep gerakan di gambar ini karena memang ada efek animasinya. Ilusi optik nggak selalu menampilkan ilusi optik, jadi kamu harus jeli. Kita lanjut ke gambar ini. Bintangnya kelihatan gerak-gerak karena bentuk asimetrisnya bikin otakmu bingung. Kalau gitu, tanyain langsung aja ke otakmu. Trik apa nih yang lagi dimainin sama otakku? Gimana dengan pola cantik ini? Cuma ilusi optik biasa atau video animasi ya? Bener banget, yang ini animasi. Kalau kamu fokus ke bagian tengah, gambar ini akan mulai bergerak. Mana? Gak ada yang bergerak kok. Jangan sampai terkecoh lagi ya. Persepsimu terhadap gambar ini bisa berubah kalau kamu berkedip beberapa kali sambil menggelengkan kepala. Masih mau lanjut? Amati pola yang rumit ini. Apa gambarnya diam? Betul, gambarnya cuma diam. Ada juga ilusi optik yang mengecoh kita dengan permainan kontras di ruang pandang kita. Dua lingkaran ini terdiri dari lingkaran kecil bergaris yang berputar-putar. Semuanya kelihatan berganti arah sebab cara kerja otak kita dalam menerima informasi sesuai fokus, jadi nggak sama dengan proses penerimaan informasi periferal. Kamu bisa melihatnya saat fokus ke satu lingkaran, lalu pindah ke lingkaran lain. Kepalamu udah mulai pusing belum nih? Masih mau lanjut? Pola zigzag sangat ampuh digunakan untuk menghasilkan ilusi optik yang bisa membuatmu serasa terbang. Tapi zigzag yang satu ini cuma animasi kan? Salah, ini cuma gambar diam. Hati-hati sama pola zigzag ya. Ilusi optik ini bisa bikin kamu melihat saat matamu tertutup. Kamu cuma perlu menatap hidung Marilyn Monroe, kemudian tatap area yang sama minimal selama 7 detik tanpa berkedip. Udah siap? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, kamu perlu ngelihat ke langit-langit sambil berkedip beberapa kali. Sekarang tutup matamu. Apa kamu masih bisa ngelihat potretnya? Tenang aja, sebentar lagi bayangannya juga akan ngilang kok. Ilusi optik ini disebut after image. Gambarnya akan tetap kelihatan setelah kamu menatapnya selama beberapa saat, kurang lebih selama 30 detik. Setelah itu, kamu perlu menutup mata atau menatap kertas putih. Stimulasi yang berlebihan ini bikin sel batang dan kerucut di matamu kurang sensitif. Oleh karena itu, kamu akan memahami warna lain sebagai warna primer berpasangan selama beberapa saat. Lihat pola rumit ini ya, gambarnya diam atau bergerak. Pola ini bukan ilusi optik, tapi animasi. Tebakanmu bener kan?
Kalau gambar ini gimana? Apa bolanya bisa bergerak? Enggak. Kalau kamu perhatiin baik-baik, kamu akan ngelihat gerakan di bagian atas gambar saat kamu menyipitkan mata dan fokus ke bola. Ilusi optik ini cuma diam. Tapi kalau kamu menatapnya sebentar, kemudian fokus ke bagian tengah layar, bolanya akan mulai berputar. Kita lanjut lagi. Ilusi optik ini akan meningkatkan keterampilan konsentrasimu. Lingkaran yang tadinya diam mulai bergerak, berkedip, dan berputar kan? Tapi ke arah mana ya? Gak ada jawaban yang benar kok. Lingkaran yang paling luar bisa aja muter ke kiri, tapi kalau kamu mengalihkan pandanganmu ke tengah gambar, lingkaran tadi akan muter ke kanan. Gerakan ini akan berubah mengikuti lapisan lingkaran yang kamu lihat. Panah di dalam lingkaran warna-warni ini bisa bikin kamu bingung. Coba deh jangan lihat ke situ, biar kamu tahu kalau lingkarannya nggak berubah bentuk atau bergerak. Semangka aneh ini kelihatan muter kan? Enggak, kalau menurutmu muter, coba deh fokus ke bentuk bolanya. Gimana? Nggak bergerak lagi kan? Bentuk ini bisa bergerak seperti ular dan titik hitamnya akan mulai berkedip putih. Tapi jangan sampai terkecoh ya, semua objek di gambar ini cuma diam. Masih kuat lanjut? Oke, kita beralih ke titik-titik yang bisa ngilang. Fokus ke titik hijau yang di tengah ya, jangan ngedip dulu. Sebagian atau semua titik kuning di dekatnya akan hilang, kemudian muncul lagi. Ilusi ini juga hampir sama. Ribuan orang di seluruh dunia bilang ilusi simpel ini telah bikin mereka meragukan kenyataan. Ada sejumlah titik hitam yang ada di garis potong di gambar ini, tapi otak mencegahmu melihat semuanya sekaligus. Jadi ada berapa titik yang bisa kamu lihat di gambar ini? Semuanya ada 12 titik, tapi kebanyakan orang nggak bisa ngelihat semuanya sekaligus. Saat fokus ke titik hitam di tengah ruang pandang, sistem visualmu secara otomatis mengisi objek yang ada di sekitarnya. Dan pola garis abu-abu di latar belakang putih ini bikin otakmu ngira nggak ada titik hitamnya. Makanya kamu nggak bisa melihat titik hitam ini, atau malah semua titiknya hilang dan muncul lagi saat matamu mengalihkan fokusnya. Animasi imut ini juga membingungkan. Ada bulan yang dikelilingi 6 bintang. Ada juga layer lingkaran berbintik yang bergerak di background. Jangan gerakin kepalamu ya. Kalau kamu bisa fokus ke bulannya aja tanpa banyak bergerak, bintang di sekitarnya mulai menghilang. Berapa bintang yang bisa kamu ilangin? Gak ada jawaban yang benar. Jumlah bintang yang menghilang dipengaruhi oleh persepsimu. Gambar lingkaran aneh ini bisa ngecoh matamu kalau gambarnya muter, padahal enggak. Saat kamu memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri, arah lingkarannya berubah nggak? Trik ini akan bikin tanganmu mencair. Nggak apa-apa, cuma sebentar aja kok. Tatap bagian tengah layar selama 30 detik. Jangan berkedip ya.
Kalau udah, lihat tanganmu. Mulai mencair nggak? Kamu juga bisa sambil membaca tulisan. Gimana? Penglihatanmu mulai kabur ya? Amati ilusi optik rumit ini. Menurutmu, rodanya cuma diam atau bisa gerak sendiri? Cuma diam. Tuh kan, otakmu mulai ngecoh penglihatanmu lagi. Kayaknya matamu mulai minta istirahat tuh. Gimana kalau kita beralih ke soal lain? Apa kamu bisa nemu gambar monyet yang paling beda? Di sini. Kalau monster yang paling beda di sebelah mana ya? Yang di pojok kanan bawah ini nggak sengakak temen-temennya. Wah, nolnya banyak banget tuh. Ada angka lain yang ikut nyempil nggak ya? Ada dong, ini. Apa pola ini cuma terdiri dari apel merah? Enggak, ada tomatnya juga. Cariin 2 emoji yang sama persis di gambar ini ya. Ini sama ini. Gimana dengan kumpulan emoji ini? 2 di antaranya sama persis nggak? Iya. Amati emoji ini. Apa semua gambarnya berbeda? Enggak, kedua emoji ini sama persis. Ada berapa emoji yang kelihatan sama di gambar ini? Ada 3. Gimana dengan yang ini? Apa kamu nemu emoji yang sama? Gampang kan? 3 emoji ini sama persis. Kalau tebakanmu benar, selamat. Perhatiin semua emojinya. Apa kamu nemu 2 emoji yang sama? Ada di sebelah sini. Kerumunan kucing ini punya detail aneh. Apa kamu bisa nebak? Yang ini sih bukan kucing, tapi kelinci. Cariin semanggi berdaun 4 dong. Ini dia, mantul.